Betul, tema kita kisah hidup. Kisah Nabi Idolaku telah jujur dan amanah. Jujur deh, siapa di sini yang pernah hampir bohong demi selamat? Kalau ngomong jujur, Nabi Muhammad SAW itu panutan banget. Bahkan sebelum jadi Rasul, beliau sudah punya gelar Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Itu sebelum dapat ya, berarti memang dari muda sudah kelihatan sifatnya. Iya, orang-orang Quraisy sampai nitipin barang berharga ke beliau, padahal nggak semua orang suka sama beliau waktu itu. Berarti level terusnya tinggi banget ya? Sekarang mah cuma minta HP kata masuk. Tapi serius, ada ayat yang tentang jujur. Ada dalam DSA Taubah ayat 919. Allah bilang supaya kita jadi orang-orang jujur, artinya orang jujur itu bukan cuma pilihan tapi perintah. Dan Rasulullah juga bilang kejujuran itu membawa ke surga. Kedengarannya simpel ya, kalau prakteknya. Kadang dibutuhkan dulu. Contoh paling keren menurut aku, waktu Nabi mau hijrah, walaupun lagi bayar, beliau tetap mikirin balikin barang titipannya dulu. Nah, itu dia amanah, bukan cuma jujur ngomong, tapi jujur dalam tanggung jawab. Sekarang jujur-jujuran yuk, siapa yang pernah ada di situasi, aduh jujur ya, seperti ini, contohnya seperti ini. Kalau sedang kayak gimana ya? Kayak ada tugas, itu ditanya guru, seperti tugasnya sudah selesai apa belum? Nah, itu saja di nanti itu kayak jujur atau tidak ini belum jalan atau tidak, nah, seperti itu. Aku pernah banget lupa ngerjain PR. Mau bilang bukunya ketinggalan tapi akhirnya jujur aja. Dimarahin sih tapi habis itu lega. Padahal lega itu malu banget loh. Kalau bohong tuh rasanya kayak dikejar-kejar pikiran sendiri gak sih? Iya, takut ketahuan. Sekali bohong harus nutupi dengan bohong lagi. Menurut kalian, kenapa Ramadan pas banget buat latihan jujur? Karena puasa itu amanah, kita bisa aja minum diam-diam, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi sebenarnya Ramadan itu latihan kejujuran level tinggi. Berarti kalau kita bisa jujur pas puasa, harusnya di luar Ramadan juga bisa dong? Nah, itu targetnya. Oke, sekarang tips versi santai, satu-satu ya. Tips pertama, jangan biasakan bohong, karena nanti akan menjadi kebiasaan. Contohnya seperti jika kalian bohong terus, walaupun itu bohongnya kecil, tapi jika diteruskan, nanti akan menjadi bohong besar dan akan menjadi kebiasaan kalian. Kalau salah, bilang aja. Memang harus bentar, tapi selesai. Contohnya seperti ini, jika Anda tidak sengaja mengambil barang milik orang lain, tapi Anda malu mengakunya, nggak apa-apa, seharusnya itu akui saja kalau barang itu kalian yang bawa, nggak usah malu. Jika itu barang milik orang lain, tinggal bilang saja, ini barangnya ada di aku, nanti tinggal kembali ya. Tips ketiga, jangan
hari ini chat teman ya. Halo bro, aku pinjam uangnya 100 ya. Oke, besok itu balikin ya. Oke, besok ditagih. Bagaimana bro uangnya? Besok. Kalau sudah ditentukan besok menjadi sudah 1 bulan 1 tahun, uangnya nggak boleh kembali ya sudah, kita sudah tidak dapat dipercaya lagi. Dan terakhir dari aku, pilih teman yang jujur, soalnya lingkungan itu ngaruh banget. Ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Jika lingkungan kalian itu orang-orang yang baik, maka kalian akan tertular baiknya orang itu. Jika orang-orang itu jahat, maka kalian akan tertular jahatnya mereka. Seperti ini. Saat Anda dikerumuni orang-orang baik, jika Anda mau bohong sedikit pun, itu akan membuat kalian malu. Setuju? Berteman sama orang jujur bikin kita ikut malu kalau mau berbohong. Jadi hari ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad itu bukan cuma hebat karena dakwahnya, tapi karena akhlaknya. Jujur dan amanah itu sederhana, namun dampaknya sangatlah luar biasa. Mulai dari hal kecil dulu aja. Karena karakter itu dibangun dari kebiasaan. Dan kejujuran adalah fondasinya. Semoga Ramadan ini bikin kita naik level jadi pribadi yang lebih jujur dan amanah. Yuk kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan kami pribadi yang jujur dan amanah seperti Rasul-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.